Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dan saya Renita Sari Adrian dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini kami berada di Pulau Ternate, sebuah pulau kecil yang berbentuk tumpang. seperti tumpang. Ya, dan saat ini kita sedang berada di Benteng Toluco yang merupakan peninggalan dari Portugis. Benteng Toluco ini Mas Yofi menghadap ke Gunung Gamalama dan di belakang kita ini ada 3 buah pulau, yaitu Pulau Halmahera, Pulau Tidore, dan Pulau Maitara. Tahu nggak Mas Yofi, Pulau Tidore itu yang ada di mana? Di ada uang itu? Iya, di uang Rp1.000, uang kertas kita. Ya. Dan kita akan kemana aja nih Mbak Renita? Ya, kita akan ke Keraton Kesultanan Ternate. Ya. Lalu kita akan bertemu dengan pengrajin biji nyemplung. Ya. Ya, dan yang terakhir? Inspirator penggerak tari di Ternate ini. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Pemirsa, kami sekarang berada di Keraton Kesultanan Ternate. Dan di sini kita akan bertemu dengan siapa nih, Mas Yofi? yang satu Pak Iskandar dan juga Pak Muhammad Bohori. Ikuti kami yuk ke dalam. Pemirsa, sekarang kami sudah berada di Pendopo Kesultanan Ternate. Dan ada yang unik nih. Mbak Renita bajunya bagus sekali nih. Saya langsung jadi gadis Ternate, pemirsa. Saya memakai kebaya kurung khas Ternate. Dan ada yang menarik di kancing sini, Mas Yofi. Di sini kan kancing yang saya pakai ada 7. Nah, 7 ini menggambarkan sebagai keluarga. Nah, tapi kalau 9 itu adalah permaisuri. Dan pemirsa, kami sekarang ditemani oleh Bapak Iskandar sebagai Bangsa Madopolo dan juga Pak Bohori sebagai Kapitalau. Bisa dijelaskan nggak Pak Iskandar, apa tuh Bangsa Madopolo dan Kapitalau ini? Ya, Bangsa Madopolo adalah kepala keluarga besar kesultanan. Itu langsung ditunjuk oleh sultan, tidak melalui pemilihan. Jadi bangsa itu keluarga besar, Madopolo itu kepala. Lalu Kapitalau itu bagaimana Pak Bohori? Kapitalau kedudukan sebagai panglima. Jadi panglima perang sebetulnya. Posisi pada militer pada Kesultanan Ternate. Jadi di sini jenderalnya ya, panglima perangnya. Iya. Jadi saya tambahkan sedikit, wilayah teritorial kita ini secara geografis itu laut. Jadi panglima yang tertinggi itu adalah Kapitalau. Iya, Ada juga yang menguasai darat, Oh begitu. namanya Kapitaki. Kalau ini apa nih Pak? Yang di belakang ini ada lambang Lambang negara ya? Iya, Itu bisa lambang negara diceritakan ini juga. namanya kita di sini perlambangkan dari burung elang. Burung elang. Iya, goheba namanya. Goheba. Bahasa Ternate goheba. Artinya burung elang ini juga kalau lihat secara alamiah penguasaan lautnya, penguasaan daratnya luar biasa seperti burung yang perkasa gitu. Iya. Ini Tapi kembar mengapa ya Pak dua? ya? Kembar. Iya, mengapa dua? Karena ini memfilosofikan bahwa kekuasaan sesungguhnya itu dua ini sama, pemimpin dan rakyat itu sama. Seimbang Dalam gitu satu ya. hati. Iya, satu hati. Oh iya, itu ada lambang. Ada hatinya juga. Tapi hati terbalik ya. Hatinya terbalik bentuknya Iya, ya. terbalik itu. Dan kenapa kepalanya ke kiri dan ke kanan? Selalu memandang keluar dan Keluar mengayomi. ya. Oh, begitu secara filosofi. Dan tulisannya Limau Gapi. Lima Ugapi itu maksudnya Pulau Ternate ini. Tapi secara teritorial sesungguhnya itu menggambarkan seluruh kekuasaan wilayah. Nah, dari segi fisik disampaikan bahwa itu cuma Lima Ugapi. Lima Karena Ugapi. pusat kepemerintahan. Iya. Nah Pak Bohori, kalau luas wilayah dari Kesultanan Ternate ini, kan saya dengar katanya sampai ke timur sebenarnya, sampai timur-timur. Apa betul seperti itu? Ya, dalam sejarah kalau ke timur-timur itu waktu pengusiran penjajah dari Portugis. Itu era Sultan Babula. Sultan Babula itu mengusir penjajah waktu itu, Portugis ya ada di Maluku Utara ini, mengusir sampai batas ke timur-timur sana. Jadi fakta sejarah juga masih ada orang Ternate juga masih di sana. Di sana. Oh, jadi banyak keturunan Ternate ada juga di timur-timur. Ada. Dan bahkan saya dengar Quran tertua ada di sana yang dari Iya, Ternate. Alor. Ya. Nah, kalau kita berbicara dengan sejarah Ternate, 1200
berapa? 57. 1257 lahirnya Kesultanan Ternate. Lalu tahun sekitar 1609 itu Peter Both masuk dengan VOC ke sini ya. Nah itu yang membuat VOC begitu tertarik masuk. Kenapa ke Ternate bukan tempat lain itu apa ya? Yang pertama adalah cengkih dan pala, Cengkeh dan rempah-rempah. pala. Seperti kita ketahui dalam sejarah, waktu itu cengkih itu disebut sebagai emas hitam. Emas hitam. Ya, dalam sejarah Spanyol, Portugal, dan kemudian ada perintah kepada Columbus sampai mencari rempah-rempah. Dapat di Amerika, sampai terdampar di Amerika, pulang bawa emas, tapi kemudian Raja Louis tidak mau menerima. Nah, bukan ini yang saya maksudkan. Dan raja-raja pada waktu itu di Spanyol, bahkan sampai di Mesir, barang siapa menghadap raja harus makan cengkih dulu. Oh begitu ya, saking bernilainya. Iya. Saya ingin tahu bagaimana ikatan kesultanan dengan pemerintah daerah sekarang, dengan rakyat itu seperti apa mekanisme yang ada sehari-hari? Jadi tetap ini dari awalnya jelas bahwa Kesultanan Ternate ini boleh dikatakan melahirkan negara Republik Kesatuan Republik Indonesia. Saya boleh mengatakan pada Bapak dan Ibu ini bahwa sebelum kita sadar akan kemerdekaan, sultan-sultan kita dan seluruh perangkat sudah dipotong-potong oleh penjajah demi Kesatuan Republik Indonesia. Mereka melahirkan sampai hari ini adanya otonomi, ada perangkat-perangkat pemerintahan daerah. Jadi tetap ada simbiosis mutualistis, kita saling berkembang. Perhatian pemerintah pada kesultanan adalah supaya Ternate ini tetap menuju pada kemodernan sesuai dengan perkembangan, tetapi tetap dalam keternatean. Jadi aspek budaya tetap dipertahankan. Aspek budaya dan kearifan lokal dipertahankan. Kearifan lokal tetap harus dipertahankan. Menyambung ke budaya nih Pak. Jadi tradisi apa yang masih dijalankan kental sehari-hari dalam kehidupan, tentunya disesuaikan dengan kekinian sekarang ya, dengan masyarakat di sekitar kesultanan ini? Banyak sebetulnya. Mungkin bisa diberikan contohnya beberapa. Kalau Pak. misalnya ada adat istiadat dalam perkawinan, memelihara anak, ada juga kaitan dengan ritual seperti keliling gunung yang pada waktu tertentu dilaksanakan, kaitan dengan peringatan Islam. Misalnya ada bulan Safar, bulan ini bulan dibikin kegiatan-kegiatan seperti itu juga tetap pelihara. Jadi adat istiadat ini tetap, karena adat istiadat kita ini bahasanya bahwa adat matoto agama matoto kita belah, artinya inti daripada adat istiadat ini ada agama. Agama intinya adalah kitabullah, sunnah Rasul dan Al-Quran dan sunnah Rasul. Jadi kita jaga dalam praktek-praktek kita sehari-hari. Juga ada namanya bahwa saling menghormati, saling menghargai. Jadi semua aspek sosiologis yang baik itu tetap kita pelihara. Ya, tadi bicara tentang aspek sosiologis yang baik, lalu ada saling menghormati, saling menghargai. Di sini juga kan ada umat-umat yang beragama lain. Nah, sejauh mana ini bisa begitu harmonis di Ternate dan tampaknya kekerabatan, persatuannya sangat erat sekali terjaga sampai sekarang. Dari awal kita memelihara, bukan saja kita akui pluralitas, tapi yang kita jaga dan kita pelihara para sultan sampai sekarang adalah pluralisme, fahamnya yang kita jaga. Dari dahulu boleh rakyatnya kesultanan ini ada yang beragama lain dan tidak dipaksakan untuk masuk agama Islam, walaupun di sini pusatnya. Dari sini pusat dakwahnya menghargai sekali ya. Dan yang menarik Mas Yofli, di sini juga ternyata rajanya itu tidak harus dari garis keturunan ya Pak ya. Jadi ada dewannya juga katanya yang menentukan. Mungkin bisa diceritakan Pak. Jadi begini, jadi maksudnya tetap pada garis keturunan. Yang penting juriat itu tidak bisa belok. Tidak bisa keluar dari juriat. Tapi bisa vertikal, bisa horizontal. Yang pertama kita anut adalah patrinial, bukan matrinial. Nah, tetapi dalam proses pemilihan ada dewan yang tertinggi, yang merupakan cikal bakal dari lahirnya kesultanan ini. Ya, dewan itu di keluarga ya? Nah, dewan itu tidak bebas. boleh. Keluarga tidak boleh masuk dalam. Jadi dari luar malah ya? Dari luar. Jadi ini dari komunitas-komunitas klan yang ada di dalam sini kemudian untuk sampai mengerucut munculnya dewan. Jadi ini dewan perwakilan rakyat begitu. Tapi satu keluarga pun tidak boleh campur dalam. Inilah demokratis kita di sini. Sangat demokratis sekali. Mereka bisa memilih, melantik dan bisa mengimpeachment. Saya adalah salah satu contoh sultan
datuk saya Sultan Muhammad Jaya yang di impeachment oleh Dewan 18. Oh, di bisa juga ya? Bisa. Wah, luar Bisa biasa. Ini kan Sultan baru wafat kalau salah Februari. Berarti kan sekarang dalam mekanisme untuk pemilihan berikutnya ini sudah sampai mana persiapannya? Baru taraf persiapan-persiapan dulu untuk kelengkapannya yang siapkan dulu. Mungkin kurang lebih Desember ini insya Allah mungkin tahapan-tahapan itu udah mulai jalan. Mungkin gambarannya baru sampai situ aja. Sama ini Pak, ada yang saya sering dengar juga katanya di Kesultanan Ternate ini ada mahkota yang bisa tumbuh rambut. Apakah itu betul? Boleh percaya, boleh tidak. Tetapi pada waktu-waktu setiap tahun hampir kita ada upacara untuk pemotongan rambut. Dan Jadi itu jelas, masih dilakukan iya. sampai sekarang? Iya. Oh begitu. Menarik sekali Mas Yofi ya. Karena kita ceritakan begini, pembuktian ilmiahnya seperti apa? Sekarang semuanya harus di dalam kajian-kajian akademis dan semua pembuktian ilmiah. Terima kasih Pak Iskandar, Pak Buhari atas waktunya. Semoga Ternate segera mendapatkan pemimpin yang terbaik yang memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan juga kebaikan buat masyarakat sekitarnya. Amin. Dan dengan demikian pemirsa, kami akan bereksplorasi lagi dengan Mbak Renita ke tempat-tempat yang indah dan inspiratif di Ternate dan sekitarnya. Tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia.